Halo mahasiswa, pada materi kali ini kita akan mempelajari konsep percabangan atau if-else dalam pemrograman menggunakan Scratch. Percabangan digunakan ketika sebuah program harus mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar atau true, maka program akan menjalankan satu aksi. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah atau false, program akan menjalankan aksi yang berbeda. Di Scratch, konsep ini diterapkan melalui blok if dan if-else. Sebagai contoh, jika karakter menyentuh garis finish, maka muncul pesan, "Selamat, Anda menang." Namun, jika karakter belum mencapai garis finish, permainan akan terus berlanjut hingga tujuan tercapai. Dengan menganalisis berbagai skenario percabangan, kita dapat memahami bagaimana sebuah program membuat keputusan secara otomatis. Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi di pembelajaran Scratch. Di video kali ini kita akan belajar algoritma kondisi ya, atau kondisi if else, kondisi jika maka. Jadi sebenarnya apa sih kondisi jika maka ini, kondisi if else ini? Programnya seperti ini ya, programnya seperti ini. Ya, ini dia. Selamat datang di pengecekan angka ganjil atau genap. Jadi si kucing ini bisa menyebutkan angka yang kita masukkan itu ganjil atau genap ya. Coba kita masukkan 4. 4 adalah genap ini harusnya. 4 adalah bilangan genap. Nah, dia nyebutin ya angka yang kita masukkan itu ganjil atau genapnya. Coba kita masukin angka ganjil 3. 3 adalah bilangan ganjil. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ke Scratch-nya supaya kita bisa lebih paham lagi ya. Ini kita bersihin dulu event. Pertama, ketika bendera hijau diklik. Nah, ini dia. Kemudian kita buat dialog awalnya 2 kali. Hello dan selamat datang tadi. Selamat datang di pengecekan angka ganjil atau genap. Oke. Kemudian kita buat satu lagi untuk menanyakannya ya, atau memberikan input yang kita masukkan supaya bisa kita masukkan angkanya ya. Berikan sebuah angka misalkan. Kita ikutin program tadi ya. Nah, baru di sini kita masuk di algoritma kondisinya ya. Algoritma kondisi if else tadi itu ada di blok kontrol. Kemudian kita pilih if else ini ya, if then else. Nah, ini kan ada 2 nih if, tapi yang satunya else-nya nggak ada ya. Kita kan tadi butuh 2 kondisi kan, ganjil dan genap. Makanya kita pilih yang if else ini ya. Jangan pilih yang atas, kita pilih yang ini. Nah, ini dia. Kita masukkan di sini. Akan saya coba artikan ya. Ketika bendera hijau diklik, dia akan bilang hello dan selamat datang, dan dia akan menanyakan berikan sebuah angka. Jika kondisinya itu benar, maka hasilnya bla 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 misalkan. Kemudian jika salah, hasilnya adalah yang lain juga. Kayak misalkan benar salah gitu ya, kondisi benar salah. Yang if ini kondisi benarnya, sementara else ini kondisi salahnya. If ini bisa kita taruh genap dan else ini kita buat ganjil ya. Tujuan program tadi. Cuman di sini akan saya buat dulu program yang lain ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi penggunaannya itu gimana sih. Nah, itu dia. Kita pilih aja di sini operator. Kita masukin ini sama dengan 50. Oke, di sini. Jika angka yang kita masukkan 50, kita buat gitu ya, kita programnya. Maka adalah 50. Jika salah, jika bukan maksudnya. Jika bukan, satu lagi kita buat. Jika bukan 50. Kita jalankan programnya. Oh bentar, ini jangan lupa ya, tuh inputan kita yang kita bisa masukkan angka di sini programnya answer. Oke, kita jalankan. Hello. Selamat datang di pengecekan angka ganjil atau genap. Berikan sebuah angka yang tadi ya. Kita coba masukin 10 misalkan, 10 ini kan bukan 50 kan? Bukan 50. Nah, jadi dia nyebutin itu ya. Bisa si program ini bisa mengerti ya angka yang kita masukkan itu 50 atau bukan dengan penggunaan kondisi if else tadi. Berikan sebuah angka, kita masukkan 50. Nah, maka adalah 50. Nah, itu ya. Jadi dia bisa tahu ya kondisinya itu, angka yang kita masukkan itu 50 atau bukan. Karena tadi kita pengen programnya itu ganjil genap, kita pilih lagi tapi bukan yang ini ya. Kita pilih lain.
programnya itu ada di sini, maksudnya bloknya. Di modulo operator, modulo. Nah, ini dia. Nah, kenapa modulo? Modulo ini apa sih? Jadi modulo ini adalah hasil sisa bagi ya. Ini digunakan untuk program ganjil genap tadi. Misalkan 2 dibagi 2 itu kan 0. Hasilnya kan genap. Nah, kita pilih, makanya kita pilih modulo ini ya. Misalkan 3 dibagi 2, modulonya kan 1. Jadi kita buat ganjil misalnya gitu. Karena kita butuh modulo ini, makanya kita masukkan di atas. Kita masukkan, ini bentar dulu, kita keluarkan dulu. Modulo. Angka genap itu kan angka yang habis dibagi 2 kan. Nah, kita masukin aja rumusnya di sini. 2 0. Nah, itu. Kemudian kita berikan answer. Wah, ini seperti ini. Jika angka yang kita masukkan itu habis dibagi 2, nah itu dia pengertian atau penjelasan programnya ya. Maka adalah genap. Salah, kepencet ke sana. Maka adalah genap, oke. Kemudian else-nya jika ada hasil sisa baginya, misalkan 3 bagi 2 kan, 3 itu kan ganjil kan, dan 3 itu nggak habis dibagi 2, makanya dia ganjil, maka adalah ganjil. Oke, kita coba. Kalau salah nggak apa-apa ya, kita coba lagi. Jangan takut salah pokoknya ya, teman-teman ya. Berikan sebuah angka. Kita ulang dari awal ya. Hello, selamat datang di pengecekan angka ganjil atau genap. Berikan sebuah angka. Kita masukkan angka ganjil ya, 10. Angka genap maksud saya, angka genap 10. Maka adalah genap. Nah, kita masukkan angka ganjil. Hello, selamat datang di pengecekan angka ganjil atau genap. Berikan sebuah angka. Kita masukkan 9. 9 ini kan ganjil kan? Nah, maka adalah ganjil. Nah, jadi ini ya fungsi dari algoritma if else ini, atau kondisi benar salah ini, if else. Jadi kurang lebih pengertian program yang kita buat ini seperti ini ya. Jika angka yang kita masukkan tadi habis dibagi 2, modulo itu ya. Modulo tadi masih ingat kan kalian, hasil sisa bagi. Penggunaannya itu untuk program ini juga bisa. Maka adalah genap. Jika tidak habis dibagi 2, nah itu artinya else-nya ini, maka adalah ganjil. Oke, gampang sekali ya. Ini gampang sekali, kalian bisa coba sendiri ya di Scratch kalian. Program kita udah jadi, jangan lupa kita simpan lagi, ganjil. Kita buat aja nama programnya ganjil atau genap. Oke, jangan lupa disimpan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita hari ini belajar algoritma kondisi if else. If itu kalian anggap aja yang kondisi benarnya ya, sementara else itu kondisi salahnya. Sebenarnya dalam dunia pemrograman if else ini banyak banget dipakai untuk program-program seperti ini yang membutuhkan dua outputan seperti itu ya, 2 jawaban. Kayak misalkan gini, kita buat ada 2 jawabannya, apakah dia genap ataukah apakah dia ganjil. Jadi gunanya itu ya, untuk program-program seperti ini yang membutuhkan lebih dari 1 jawaban ya, benar atau salah. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Bye.